Lampu pedok meredup. Kamera perlahan mendekat. Suara mesin dari sesi latihan terakhir hari itu bergema di kejauhan. Dan di tengah riuh yang biasanya dipenuhi nama-nama besar Eropa, ada satu nama yang membuat kepala tim, analis balap, dan bahkan para pembalap mulai bertanya-tanya. Bagaimana mungkin seorang remaja dari gunung bukan hanya menembus, tetapi mulai menggoyangnya? Tidak ada yang benar-benar siap menghadapi perubahan ini. Tidak ada yang menduga bahwa grafik performa seorang anak Asia bisa naik setajam itu. Dan tidak ada yang menyangka bahwa ia akan datang dari tempat yang bahkan bukan pusat pembinaan motorsport. Namun, perjalanan ini telah dimulai, dan dunia balap kini tak lagi sama. Ketika Eropa mulai gelisah. Awal mula kegelisahan itu tidak terjadi karena satu kemenangan, satu balapan, atau satu momen heroik. Justru sebaliknya, karena konsistensi. Di pedok Eropa, konsistensi adalah kata yang berat. Hanya sedikit pembalap muda yang bisa menjaga ritme, tekanan, dan stabilitas dalam rentang panjang. Tapi grafik performa Veda Ega Pratama justru bergerak naik, bukan melonjak sekali lalu merosot, melainkan menanjak perlahan, stabil, dan terus menguat. Seakan-akan ia memiliki metronom internal yang tidak bisa dibeli oleh fasilitas manapun. Setiap putaran, setiap lap time, setiap sesi free practice, angkanya terus mengusik rasa percaya diri pembalap lain. Sebagian menganggapnya fenomena sesaat. Sebagian lagi mulai berbisik, apakah kita sedang melihat sesuatu yang lebih besar dari sekadar talenta Asia? Tapi tidak ada jawaban saat itu. Yang ada hanya tanda tanya besar. Dan tanda tanya itu tumbuh semakin tajam tiap kali ia turun ke lintasan. Sampai akhirnya rumor mulai menyebar. Honda memantau dia, serius. Desas-desus itu membuat pedok mulai resah. Sebab ketika Honda Asia mulai melirik seseorang terlalu dini, biasanya ada potensi besar yang siap meledak. Dan itulah titik ketika dunia mulai memperhatikan Veda dengan cara yang berbeda. Akar kekuatan dari tanah yang tak punya privilege. Untuk memahami kenapa Veda berbeda, kita harus kembali ke tempat ia tumbuh, Gunung Kidul. Sebuah wilayah yang indah tetapi jauh dari pusat industri balap. Tidak ada sirkuit berteknologi tinggi, tidak ada akademi balap megah, tidak ada fasilitas simulator ratusan juta seperti yang dimiliki pembalap Eropa. Yang ada hanya keinginan. Dan keinginan itu berubah menjadi disiplin. Disiplin berubah menjadi ketangguhan. Ketangguhan berubah menjadi mental baja, hal yang tidak bisa dipaksakan oleh fasilitas manapun. Dari lintasan-lintasan kecil, motor-motor latihan sederhana, dan jam latihan yang tak mengenal kata menyerah, lahirlah fondasi mentalitas yang bahkan pembalap Eropa pun jarang miliki. Sementara pembalap muda Eropa tumbuh di bawah sistem terstruktur dan fasilitas lengkap, Veda tumbuh dari lingkungan yang keras. Ia tidak pernah tahu apa itu kenyamanan saat latihan. Ia tidak pernah belajar dengan simulator terbaru. Ia tidak pernah punya akses ke perangkat analisis telemetri canggih. Yang ia punya hanyalah tekad untuk tidak menyerah. Dan batu-batu keras Gunung Kidul itulah yang diam-diam membangun ketahanan mental yang kelak menjadi senjata utamanya di lintasan. Memasuki Red Bull Rookies Cup. Wilayah dominasi Eropa, masuknya Veda ke Red Bull Rookies Cup adalah titik balik. Saat ia datang ke Eropa, ia bukan siapa-siapa. Ia tidak punya nama besar, tidak ada ekspektasi. Bahkan beberapa orang di pedok berbisik bahwa ia mungkin tidak bertahan lama, karena Rookies Cup adalah arena paling brutal bagi para pembalap muda. Disinilah bibit MotoGP ditempa, disinilah bakat-bakat terbaik Eropa pernah dibesarkan. Disinilah tekanan tidak hanya datang dari lawan, tetapi dari sistem yang sudah berjalan puluhan tahun. Di hari pertama Veda masuk pedok, tatapan skeptis langsung terasa. Beberapa mekanik meliriknya dengan raut penasaran. Para rider muda melihatnya seolah ia hanya underdog eksotis yang datang untuk pengalaman singkat. Namun sesuatu mulai berubah begitu ia menurunkan visor helm. Ia tidak gugup, tidak bingung, tidak terlihat ragu.
Justru sebaliknya, ia tampak seperti sudah lama menunggu momen itu. Dan ketika bendera start dikibarkan, suara mesin yang meraung seolah menjadi tanda bahwa nama dari Gunung Kidul itu akhirnya siap memasuki gelanggang sesungguhnya. Lap demi lap berlalu, tekanan mulai datang, rider Eropa mulai menyerang. Slipstream memanjang seperti perang jarak dekat. Namun Veda tidak goyah, ia tidak terjebak, ia tidak terpancing. Sikap dinginnya justru membuat beberapa pembalap senior mulai memperhatikannya. Di akhir musim, satu hal menjadi sangat jelas. Ia bukan underdog, ia ancaman. Dan ancaman itu baru saja masuk tanpa mengetuk pintu. Konsistensi yang membungkam keraguan. Di musim berikutnya, grafik performa Veda tidak hanya naik, tetapi juga stabil di level yang menakutkan. Ia mulai menguasai ritme balap. Ia mulai memahami karakter motor Eropa dengan presisi tinggi. Ia mulai menunjukkan bahwa kehadirannya bukan kebetulan. Sesi demi sesi, angka itu semakin terang. Race pace stabil, lap time tidak banyak turun meskipun tekanan tinggi. Duel wheel-to-wheel tetap terkendali. Minim kesalahan saat late braking, tenang di tikungan sempit. Media mulai menulis bahwa rider Indonesia ini bukan sekedar talenta baru, ia standar baru. Beberapa analis bahkan menilai bahwa ia memiliki pola yang mirip pembalap Asia dengan insting kuat, tetapi dipadukan dengan disiplin Eropa. Perpaduan yang jarang ada dan sangat berbahaya. Ketika podium demi podium mulai jatuh ke tangannya, barulah pedok benar-benar mulai memperhatikan, dan ada bisikan yang tak bisa diabaikan. Jika ia terus seperti ini, ia akan naik kelas lebih cepat dari yang dibayangkan. Bisikan itu mengalir di setiap pedok setelah sesi race berakhir, karena angka tidak pernah berbohong, dan angka-angka Veda mulai mengganggu struktur lama Eropa. Namun, gangguan itu masih kecil, sampai satu rumor besar mulai mencuat. Rumor bahwa Honda sedang bersiap membuat keputusan penting, mentalitas duel yang tidak bisa dibeli. Yang membuat nama Veda semakin bersinar bukan hanya kecepatannya, bukan hanya kemampuan teknisnya, bukan hanya gaya balapnya yang agresif namun rapi, tetapi mentalitasnya. Ketika rider lain mulai gugup saat duel jarak dekat, Veda justru semakin tenang. Saat pembalap Eropa mulai terlihat tegang karena tekanan, wajah Veda tetap stabil. Saat tikungan sempit penuh risiko menanti, ia membuat keputusan tanpa ragu. Beberapa insiden di mana lawan hampir kehilangan kontrol justru menjadi momen ketika ia tampil paling mematikan. Ia tidak panik, ia tidak terpengaruh provokasi, ia tidak terjebak emosional. Ia memiliki sesuatu yang sangat jarang ditemukan di usia muda, kendali penuh atas pikirannya sendiri. Ada analis yang berkata, rider yang punya mental seperti ini biasanya tidak berhenti di Moto3. Tekanan, sorakan, provokasi, duel agresif, semua itu justru membuatnya semakin fokus. Dan di dunia balap, fokus seperti itu mahal harganya. Bahkan lebih mahal daripada upgrade mesin paling mutakhir. Mentalitas ini membuat Honda mempercepat evaluasi, dan akhirnya keputusan besar yang selama ini hanya rumor diungkap ke publik. Honda Tim Asia, gerbang ke Moto3. Kabar itu datang tanpa banyak suara, tetapi mengguncang Indonesia. Nama Veda Ega Pratama resmi disiapkan sebagai pembalap Moto3 bersama Honda Tim Asia untuk musim 2026. Langkah ini tidak mengejutkan bagi mereka yang mengikuti grafik performanya. Namun untuk publik, ini adalah kejutan besar. Satu hal menjadi jelas, Honda melihat sesuatu yang tidak bisa diabaikan. Kecepatan, disiplin, adaptasi, konsistensi, semuanya melampaui ekspektasi. Perekrutan Veda bukan sekedar memberi kesempatan pada rider Asia. Ini adalah keputusan berdasarkan data keras, stabilitas balap, kemampuan membaca situasi race, perkembangan yang tidak stagnan, mental duel yang matang. Bagi Indonesia, ini adalah langkah monumental. Bagi Asia Tenggara, ini adalah simbol bahwa era baru mulai terlihat. Bagi Eropa, ini adalah sinyal bahwa kompetisi tidak lagi sepihak. Namun di balik euforia itu, para analis memberikan peringatan halus. Moto3 bukan level yang ramah. Ini adalah dunia yang lebih cepat, lebih rapat, lebih politis, dan lebih kejam.
dan Veda harus siap menghadapi semuanya dalam satu musim yang akan menentukan masa depannya. Tantangan brutal menjelang Moto3. Masuk Moto3 berarti berhadapan dengan realitas yang jauh lebih keras. Motor lebih bertenaga, slipstream bisa mengubah hasil hanya dalam hitungan meter, dan setiap pembalap di grid punya statistik yang mengerikan. Tidak ada ruang untuk ragu, tidak ada ruang untuk kesalahan, tidak ada ruang untuk mental yang rapuh. Veda harus memahami karakter mesin Moto3 yang sangat sensitif, beradaptasi dengan tekanan sponsor, melewati dinamika tim yang kompleks, mengatasi gaya balap lawan yang jauh lebih agresif. Menjaga ritme di tengah kecepatan yang melonjak drastis. Namun salah satu tantangan terbesar justru bukan teknis, melainkan politik pedok. Di Moto3, status Rookie Asia sering mendapat tatapan skeptis. Beberapa memandangnya sebagai underdog, sebagian lagi menganggapnya ancaman yang harus dipantau. Dan di tengah itu semua, respons publik Indonesia semakin tak terbendung. Ekspektasi naik tinggi. Setiap lap, setiap race, setiap hasil akan menjadi sorotan. Tekanan itu bisa menjadi batu besar bagi pembalap muda, atau justru menjadi bahan bakar untuk sesuatu yang lebih besar. Namun satu pertanyaan besar mulai menggantung. Apakah Veda mampu membawa mentalitas Gunung Kidul ke perang Moto3 yang tidak mengenal belas kasihan? Pertanyaan itu belum menemukan jawabannya, tapi dunia balap menunggu dengan napas tertahan. Masa depan yang tak terduga. Kini satu hal menjadi nyata. Eropa tidak lagi bisa mengabaikan kekuatan baru dari timur. Veda Ega Pratama telah membuka pintu yang selama ini tertutup. Ia telah memaksa dunia balap untuk mengubah cara pandang mereka. Ia telah membuktikan bahwa bakat besar tidak ditentukan oleh benua atau fasilitas. Dari Gunung Kidul, ia membawa cerita tentang tekad dan mental besi. Dari Junior GP, ia membawa bukti bahwa ia mampu bersaing. Dari Rookies Cup, ia membawa konsistensi yang membungkam skeptisisme. Dan dari Honda, ia mendapatkan kesempatan untuk mengubah sejarah. Perjalanan ini baru dimulai. Tidak ada yang tahu apakah ia akan menjadi ikon Asia baru. Ataukah ia akan menghadapi masa-masa tersulit dalam hidupnya. Namun satu hal pasti, saat lampu start Moto3 padam untuk pertama kalinya, dunia akan melihat apakah anak yang ditempa dari lintasan-lintasan kecil Indonesia ini benar-benar mampu mengguncang sejarah yang sudah puluhan tahun ditulis oleh Eropa. Dan di tikungan pertama musim itu, cerita baru balap dunia akhirnya akan dimulai. Dari Asia, dari Indonesia, dari seorang pemuda bernama Veda Ega Pratama.